Yo, what's up guys, welcome back to my channel The 19th and it's me Zufar. Oke, bagaimana nih rasanya setelah 1 tahun lebih ya melakukan pembelajaran dari rumah? Apakah membosankan atau bagaimana nih? Nah, kira-kira di saat pembelajaran dari rumah ini apa aja sih yang diperluin? Jaringan internet, handphone, atau mungkin laptop bahkan? Aduh, mau sekolah online, tapi mau beli laptop belum kesampaian nih. Kira-kira gimana ya? Eits, jangan khawatir, karena ternyata pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk laptop merah putih. Wah, kira-kira apa ya itu? Simak terus penjelasannya sampai habis ya. Ya, pembelajaran dari rumah sudah dilakukan sejak tahun 2020 ya. Lebih tepatnya di saat awal menuju pertengahan 2020 karena mulainya pandemi virus corona di Indonesia. Lalu semenjak dimulainya pembelajaran daring ini, banyak kendala yang dialami oleh setiap orang, baik dari pelajar maupun dari tenaga pengajar. Contoh yang paling mudah adalah ketidakstabilannya jaringan internet dan juga keterbatasan perangkat untuk melakukan pembelajaran secara daring. Karena permasalahan itu pun akhirnya banyak siswa yang mengalami kesulitan untuk memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Dan untuk mengurangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah Indonesia dikabarkan akan segera memproduksi laptop buatan dalam negeri yang dinamakan laptop merah putih. Laptop merah putih ini dikatakan sebagai upaya untuk mengembangkan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri. Karena itu, laptop tersebut rencananya akan dikembangkan oleh konsorsium industri lokal bersama ITB, ITS, dan juga UGM. Dan rencananya akan diproduksi dalam waktu dekat. Dan untuk produksi laptop merah putih ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 17 triliun untuk penggunaan produk TIK dalam negeri pada bidang pendidikan melalui pengadaan barang lokal hingga 2024. Lalu di sini dijelaskan bahwa akan ada 242.565 unit laptop dengan biaya produksi sekitar 2,4 triliun rupiah. Nah, sebagai warga Indonesia ini pasti bakal ada yang namanya hitung-hitungan nih, kira-kira satu laptopnya ini harganya sekitar berapa sih? Dan kalau dihitung-hitung satu laptop itu harganya sekitar 10 juta rupiah loh. Wow, 10 juta rupiah. Wah, pasti bakal bagus nih. Itu adalah ekspektasi kita semua. Tapi sebelum kita berharap terlalu tinggi, mari kita lihat dulu bahwa di sini akan diproduksi oleh industri dalam negeri seperti Zyrex, lalu Axio, dan Advan juga merupakan salah satu produk dalam negeri. Jadi alangkah baiknya kita jangan berharap terlalu tinggi dulu, karena kalau langsung digeber terlalu tinggi, takutnya malah memunculkan masalah baru. Jadi perlahan-lahan saja dulu. Dan ternyata benar saja, karena jika kita lihat dari bocoran spesifikasi laptop merah putih ini, nampaknya tidak menjanjikan bahwa ini adalah laptop yang worth di harga 10 juta ya. Prosesor Core 2 Duo dengan frekuensi lebih dari 1,1 GHz dan cache-nya cuma 1 MB. Sekarang udah jarang yang namanya cache 1 MB ya, paling sekitar 468 lah ya. Lalu ada memori dengan kapasitas 4 GB DDR4, hard drive 32 GB, lalu ada USB port 3.0, lalu Wi-Fi AC, lalu HD integrated graphics, monitor 11 inci LED, daya power maksimum 50 watt, lalu operating sistemnya Chrome OS, lalu masa garansi juga ada 1 tahun. Wah, ngelihat spek kayak gitu langsung banyak orang yang keluar-keluar di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook mungkin juga ada ya. Dengan harga 10 juta cuma dapat spesifikasi kayak gini. Ini harganya cuma sekitar spesifikasi 4 jutaan, sisanya kemana? Ya pasti banyak yang berpikiran kayak gitu. Dan di sini ternyata ada informasi tambahan lagi bahwa ternyata
Di dalam paket TIK tersebut yang di 10 juta itu mencakup juga router, konektor, printer, dan juga scanner. Ini maksudnya konektor ini apa nggak tahu, mungkin kabel USB atau yang lain-lainnya, gua nggak ngerti ya. Wah, kalau ternyata ada laptop lalu scanner dan juga printer, masih sisa banyak dong. Printer sama scanner harganya berapa sih? Nggak mahal-mahal banget kan, nggak sampai 5,5 jutaan gitu. Iya, tapi tahan dulu, karena di sini rencananya pada tahap awal konsorsium akan memproduksi sekitar 10.000 laptop merah putih dengan tipe harga sekitar 5 juta rupiah per unit di tahun ini. Lalu untuk range harganya antara 5 juta sampai 7,5 juta per unit. Kalau digabung sama printer lalu scanner kayak gitu, harga 10 juta ya masuk lah ya. Tapi di sini ada hal unik yang harus kita perhatikan. Di sini dijelaskan bahwa operating systemnya itu adalah Chrome OS. Ingat, Chrome OS bukan Windows OS, bukan iOS atau yang lainnya. Lalu Chrome OS itu apa sih sebenarnya? Mungkin Anda sudah mengenal yang namanya Google Chrome. Ya, salah satu browser buatan Google yang cukup terkenal atau mungkin terkenal banget ya, karena bisa aja semua orang yang menggunakan laptop itu menggunakan Google Chrome untuk browser bawaannya. Lalu untuk Google Chrome ini kan biasanya untuk browsing ya, namanya browser ya pasti untuk browsing, untuk searching, untuk masuk ke link ya. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh juga maksudnya Chrome OS itu ya, diambil dari nama Google Chrome itu aja, yaitu OS berbasis Google Chrome. Loh, maksudnya gimana tuh? Jadi Chrome OS itu sebenarnya adalah operating system buatan Google yang berbasis Linux, sama seperti Android OS. Jadi di sini yang namanya Chrome OS itu, di saat kita baru membuka layarnya aja, itu udah bisa langsung searching, sama kayak ya istilahnya kayak Google Chrome. Laptop kita itu isinya cuma Google Chrome doang gitu. Tapi ternyata di balik itu, laptop yang menggunakan Chrome OS itu enteng banget, nggak perlu spesifikasi yang tinggi-tinggi, hardware yang bagus-bagus, kan itu overkill untuk Chrome OS. Chrome OS itu udah enteng banget. Jadi kalau misalkan kita lihat spesifikasi yang disediakan di laptop merah putih itu, ya cocok-cocok aja. Jadi kalau misalkan Anda masih membandingkan antara laptop yang menggunakan Chrome OS dan juga Windows OS, itu nggak sekelas, itu beda. Ya mungkin karena kemarin baru aja produk Xiaomi ini meluncurkan laptop pertamanya di Indonesia, yaitu Redmi Book 15. Dengan harga 5,9 jutaan aja udah dapat prosesor Intel Core i3 Gen 11, lalu Intel UHD Graphics, Windows 10 Home, layarnya Full HD, 141 ppi, lalu penyimpanannya yang bisa sampai 512 GB SSD, memorinya 8 GB DDR4 untuk RAM-nya. Iya, itu nggak bisa dibandingin sih sebenarnya sama Chromebook atau laptop yang menggunakan OS-nya Chrome OS. Memang kalau misalkan berbicara harga, kita pasti sebagai manusia ini pengen hal yang bisa kita dapatkan sebagus-bagusnya dengan biaya yang seminim-minimnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita berbicara soal harga, ya di harga 5 jutaan, 4 jutaan, 6 jutaan, kita masih bisa nemuin laptop yang spesifikasinya lebih tinggi dibanding laptop merah putih itu. Ada yang mungkin udah pakai AMD Ryzen 3250U, ada yang udah pakai Intel Core i3 Gen 11, dan ya macam-macam gitulah. Tapi ya kita harus balik lagi, kita harus lihat lagi ini kelasnya kelas apa gitu loh. Ini kan Chrome OS ya, jadi kita harus bandingin satu Chromebook ini dengan Chromebook yang lain. Ya, dan kalau misalkan kita cek juga di Chromebook yang lain dari merek yang lain, spesifikasinya memang nggak terlalu tinggi, nggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Dengan prosesor yang memiliki clock speed hanya 1,1 GHz, itu normal aja. Kayak contohnya di Asus Chromebook C204 ini. Dia menggunakan Intel Celeron N4020 dengan
base clocknya 1,1 GHz, dan cache-nya itu 4 mega. Ya, dari sini udah beneran kelihatan beda kan tadi yang udah gue omongin kalau cache 1 MB itu 1 mega itu udah jarang ditemuin gitu loh. Rata-rata 4 mega. Dan di sini dia juga menggunakan 4 GB LPDDR4 untuk RAM-nya ya. Jadi ya untuk spesifikasi yang ringan seperti itu udah biasa di Chromebook. Cuma mungkin ada di beberapa hardware yang sekiranya masih perlu ditingkatin lagi lah itu untuk laptop merah putih ini. Kayak tadi cache-nya 4 mega ya, sekiranya 4 mega lah, jangan 1 mega gitu supaya nggak lag-lag banget gitu loh. Dan untuk Asus Chromebook C204 ini juga harganya mulai dari 5.300-an. Yang berarti jika Asus Chromebook C204 ini masih lebih bagus dibanding laptop merah putih, maka laptop merah putih ini bisa gua golongkan sebagai laptop yang overpriced, Chromebook yang overpriced. Karena ya dari satu sektor itu aja tadi untuk cache yang masih 1 mega dan ya fitur-fitur lainnya mungkin yang masih sedikit di bawahnya produk-produk di harga kelas segitu, ya seharusnya mungkin untuk laptop merah putih ini bisa di harga 4 jutaan gitu, untuk harga yang masuk akal. Tapi ya di samping itu juga kita harus berterima kasih kepada pemerintah atas program yang dibuatnya dengan program laptop merah putih ini. Karena setidaknya dengan program laptop merah putih ini bisa mendorong kembali industri pergadgetan dalam negeri supaya menjadi lebih maju lagi. Apalagi untuk laptop karya anak bangsa ini akan memiliki kandungan TKDN mencapai 30% dan nantinya juga akan dinaikkan secara bertahap hingga 65%. Lalu untuk kesimpulan akhirnya, laptop merah putih ini worth to buy atau tidak? Karena masih awal-awal sebenarnya masih kurang pas untuk langsung diberikan kesimpulan. Tapi kalau misalkan harus ditarik kesimpulan sekarang, laptop merah putih ini masih tidak worth untuk dibeli. Karena untuk harga 5 jutaan sampai 7,5 jutaan dengan spesifikasi yang ditawarkan itu overpriced menurut gua. Karena kita masih bisa mendapatkan laptop dengan spesifikasi yang lebih baik tapi dengan harga yang sedikit lebih murah dibanding laptop merah putih ini. Ya, jadi sebaiknya kita masih harus menunggu lagi, harus menunggu berita baru lagi, menunggu update baru lagi tentang laptop merah putih ini. Semoga dengan alokasi harga yang diberikan atau ditentukan oleh pemerintah ini bisa sebanding dengan kualitas dan juga spesifikasinya supaya bisa menunjang proses kegiatan belajar mengajar secara daring lebih baik lagi. Dan pribadi dari gue sendiri, gue yakin kalau laptop merah putih ini bisa lebih baik dibanding berita saat ini ya. Jadi ya kita lihat aja perkembangan selanjutnya. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah laptop merah putih ini bagus atau malah jelek? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Ciao.